doa syafaat. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlebih dahulu saya membacakan nats pembimbing kita yang terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil persembahan diadarkan dan petugas yang ambil alih dalam tempat ini, Ibu Riani, kita mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur dari Hidup Jemaat 337 ayat 1 sampai dengan 7.
Ya, terima kasih kepada Abahnya untuk warta dan jemaat. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, salam. Puji nama Tuhan. Kita kalau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah semangat yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus lebih bersemangat lagi Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Di awal tahun 2025 saya pernah berkata, siap menerima tantangan daripada Tuhan, dan bukan karena sakit penyakit yang menghalangi kita untuk tetap selalu semangat, tetapi karena pertolongan Tuhan yang senantiasa selalu mendampingi kita Bapak Ibu. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Ketika kita melakukan hal apapun, Tuhan Yesus akan selalu mendampingi kehidupan kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat ibadah pada hari Minggu 26 Januari 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menghadiri ibadah pada saat pagi hari ini, yang sudah berkenan mengikuti sakramen perjamuan ibadah kudus pada saat pagi hari ini. Semuanya kami kembalikan kepada Tuhan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Pendeta Habel selaku Ketua BPW Kabupaten Sukamara yang berkenan melayani sakramen perjamuan kudus di ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, adik-adik, serta pekerjaan serta usaha yang sudah Bapak pimpin pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan serta pekerjaan Bapak bersama dengan Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil alih dalam pelayanan pada saat pagi hari ini. Uma, Ibu Beata, Gembala Sidang, Betty, Dwi, Ibu Riani, serta semua pelayan Tuhan, Bapak Pendeta juga yang dalam kondisi tidak, ya kita bisa lihat Bapak Ibu tidak sehat, tetapi tepat melaksanakan tugasnya dengan sangat amat baik. Kiranya semuanya itu kami kembalikan. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu yang sudah berkenan melayani pada saat pagi hari ini. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan petugas piket kebersihan gereja pada hari Sabtu depan, yaitu yang pertama Ibu Aruliana, Ibu Elisa, Ibu Sylvia Novarianti, Saudari Peti. Diberitahukan kepada semua piket kebersihan gereja bahwa pada hari Sabtu depan pintu samping tidak dikunci. Kita akan mendengarkan jadwal ibadah hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 jam 8 pagi untuk khotbah Bapak Evangelis Alfred Nathaniel Morrison, worship leader Saudara Kristen Loprianto, pemimpin doa syafaat Bapak Marda, kolektan sekaligus doa persembahan Ibu Nani. Operator dan safety proyektor dipercayakan kepada Saudari Rosana. Oh ya, Bapak Ibu yang terkasih, warta jemaat saat ini sudah selesai, tapi kami ingin menyampaikan yang pertama, sebelum ibadah selesai, terlebih dahulu kita yang pertama untuk dokumentasi bersama Bapak Pendeta Habel untuk sebagai bukti fisik sebagai laporan pelayanan ya Bapak ya, sebagai laporan pelayanan di bulan Januari di GKSI Jemaat Gereja Satu Puruca. Dan untuk poin yang kedua, Bapak Ibu kita jangan pulang. Mungkin di belakang sana ada berkat-berkat Tuhan, ibu-ibu yang sudah memasak. Kita akan menikmati perjamuan kasih bersama-sama dengan Bapak Pendeta serta seluruh jemaat Tuhan yang sudah membawa perjamuan kasih pada saat pagi hari ini. Untuk selanjutnya ada lagi Bapak BPW pada Iya, baik.
Terima kasih buat kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Gembala, Bapak Evangelis Alfred Morrison yang sudah memberikan kesempatan kepada saya bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang sudah memberikan kepercayaan juga kepada saya untuk memberitakan Injil firman Tuhan dan melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan yang berikut adalah saya mewakili Sinode mengucapkan terima kasih buat jemaat Via Dolorosa yang ada di tempat ini, yang dimana rutin memberikan perpuluhan di Sinode untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Sinode. Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun yang Bapak Ibu berikan kepada Sinode, itu adalah sesuatu yang sudah membantu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani di pedalaman. Kalau kita di Belarian, ya saya pikir sudah bisa dijangkau. Tapi ada hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani. Kalau saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, kalau di Sulawesi itu memang luar biasa, lebih pelosok daripada Kalimantan. Ya, Kalimantan mungkin bisa dijangkau dengan kendaraan. Kalau di Sulawesi itu luar biasa perjuangan. Naik gunung, turun gunung, jalan setapak, jalan kalau mau dibilang kendaraan itu tidak bisa lewati. Nah, dengan rutin Bapak Ibu sama semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang memberikan perpuluhan ke Sinode, Sinode bisa mengelola dan memberikan itu kepada hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang melayani. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, jemaat di tempat ini tidak akan mendapati kekurangan dalam memberikan perpuluhan, tapi akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah saya berharap Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus saling membantu dalam pelayanan. Karena tugas pelayanan yang ada tidak hanya seorang gembala, tetapi kita semua. Saya sering katakan kepada jemaat yang ada di KSK, saya bilang kalau Bapak Ibu Saudara berharap kepada kami semua seutuhnya, maka kami juga sebagai manusia punya kekurangan, kami juga punya kelemahan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara semua mendukung kami, ayo kita sama-sama, sehingga kekurangan kelemahan dalam kami sebagai gembala itu jemaat Tuhan bisa menutupi, dan kita akan terus memberitakan Injil, melayani Tuhan, dan kita tidak akan malu. Dan yang tidak kalah penting adalah marilah kita terus menjadi pemberita Injil. Jangan malu Bapak Ibu Saudara, jangan malu memberitakan Injil. Jangan berpikir bahwa saya tidak pernah duduk di bangku sekolah tinggi teologi. Tidak. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu ada yang tidak sekolah, pekerjaannya gembala kambing, domba, tapi dipakai luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita ditantang, maukah kita memberitakan Injil? Jangan hanya kita berpikir dan kita sekali lagi jangan hanya kita menyalahkan gembala, tapi kita sebagai jemaat juga kita harus membantu supaya pekerjaan pelayanan Tuhan itu terus maju, bukan hanya di tempat. Dan juga terakhir Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sampaikan kepada kita bahwa sedikit saya mau buka untuk jemaat supaya jemaat bisa tahu. Mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar di luar sana bahwa GKSI sudah pecah menjadi dua sinode. Hari ini saya mau sampaikan, tekankan kepada kita bahwa GKSI yang hari ini terus berjalan, termasuk GKSI Via Dolorosa berada di GKSI
dengan keanggotaan PGI itu 64, masih dari dulu sampai hari ini 64 terdaftar di nomor urut 64, itu masih tetap berjalan sampai dengan detik ini. Saya tidak mau berbicara dengan yang lain, tapi saya berbicara ini adalah fakta. Itu sudah diselesaikan di PGI, kedua belah pihak telah bersepakat, sudah damai dan berjalan masing-masing tetap berjalan. Yang di sebelah tetap berjalan, kita pun tetap berjalan. Hari ini saya membuka kepada kita supaya kalau ada yang mau sampaikan bahwa kita ini ilegal, saya katakan tidak ada ilegal, karena kita masih tetap terdaftar sebagai anggota PGI nomor urut 64 dan itu dipakai oleh kita masih dari dulu, hari ini dan akan seterusnya. Dan saya sampaikan ini supaya kita jelas, tidak bertanya-tanya kenapa kita ada dua. Nah, ini kejelasannya Bapak Saudara. Kami harus sosialisasikan ini supaya kita juga tidak dikatakan bahwa kita ini ilegal, keluarkan surat CD, surat apa segala macam ilegal. Tapi secara hukum kita juga sudah terdaftar di Kemenkumham, logo adalah terdaftar atas nama Gereja Kristen Setia Indonesia, Sinode Jalan Kerja Bakti, Jakarta Timur. Jadi ini yang saya sampaikan karena tugas saya sebagai ketua wilayah, saya harus sampaikan ini. Jadi bukan berarti saya hanya sampaikan bahwa sekalipun kita berbeda dalam hal organisasi, tapi kita tetap satu tubuh Kristus. Kita akan tetap melayani, kita akan tetap siapapun dia itu hamba Tuhannya, kita akan tetap melayani Tuhan. Kita jangan mencari kesalahan-kesalahan yang lain, tapi marilah kita pandang dan lihat kepada Kristus. Saya sering katakan kepada teman-teman hamba Tuhan yang ada di bawah kepemimpinan saya, bahwa kalau kita melihat terus kepada persoalan Gereja Kristen Setia Indonesia, persoalan organisasi, maka jemaat Tuhan akan terbekal, jemaat Tuhan akan hancur. Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Marilah teman-teman kita tetap melayani Tuhan. Selama Tuhan masih mempercayakan kita untuk melayani, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan melihat kepada persoalan, jangan melihat kepada masalah. Karena kalau kita lihat kepada masalah, persoalan organisasi, maka kita akan pisah, kita akan bercerai-berai. Dan yang korban adalah jemaat, dan yang senang adalah iblis. Jadi pesan saya, teruslah bantu Bapak Evangelis Morris dan istri di tempat ini sebagai gembala. Sakit, susah, senang, mereka berdua inilah yang akan menemani Bapak Saudara. Kalau mereka salah, silakan ditegur, silakan disampaikan. Kalau mereka ada yang melakukan yang tidak berkenan, silakan sampaikan. Jangan ceritakan keluar, supaya orang tidak tahu di dalam keadaan kita jemaat. Tapi hanya kita dengan gembala. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, kami pengurus DPW silakan diundang, kami akan sampaikan. Kalau memang DPW tidak mampu, kita harus sampaikan kepada sinode sehingga ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kita belajar berorganisasi, belajar juga taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga apa yang kita sampaikan, yaitu semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi mungkin itu saja. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini yang menjadi sosialisasi dan tugas kami. Saya sampaikan bahwa Gereja Kristen Setia Indonesia memang terdaftar Sinode GKSI, terdaftar di keanggotaan PGI masih tetap NM4 dari dulu sampai dengan saat ini. Terserah orang mau bilang angka NM4 setan atau angka NM4 sial atau apa segala macam, saya tidak mau peduli dengan itu. Yang saya katakan adalah mari kita melayani Tuhan. Itu saja yang penting. Karena daripada kita berurusan dengan itu, pekerjaan pelayanan Tuhan akan tertunda. Jadi itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih kepada Bapak. Demikian Bapak Jemaat pada hari ini.